Shalom para kekasih-kekasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Suara Marturia hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Pada kesempatan ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 5 ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-19. Tapi sebelum kita merenungkan firman ini, mari kita menyatukan hati kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari baru dan kesempatan baru untuk kembali lagi mendengarkan firman-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami di tengah berbagai kesibukan dan pergumulan kehidupan kami. Kami ingin mendengar suara-Mu. Ajarlah kami supaya firman ini tidak hanya sekedar kami pahami, tetapi juga biarkan firman ini boleh menilai kehidupan kami, membentuk karakter kami, dan mengarahkan setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-19. Di bawah judul Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasta, jadi 12 tahun lamanya. Aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Berbahagialah kita yang merenungkan firman ini dan mau melaksanakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perenungan firman kita pada hari ini berbicara tentang sosok Nehemia. Jika yang biasa kita ingat dalam kisah Nehemia adalah soal bagaimana dia membangun tembok, tetapi pada kisah kali ini kita melihat sisi lain, di mana Nehemia juga membangun, tetapi yang dibangun adalah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Nehemia telah menjadi seorang bupati di Yehuda. Artinya dia adalah pihak yang berkuasa, punya kewenangan dan punya akses terhadap berbagai fasilitas yang sebenarnya secara aturan itu adalah hak dia sebagai seorang pejabat. Tetapi kalau di ayat yang ke-15 kita melihat bahwa dia mengambil pilihan yang berbeda. Nehemia mengatakan bahwa para bupati sebelumnya telah membebani rakyat. Tetapi dia sendiri tidak melakukan hal yang demikian. Mengapa? Mengapa Nehemia mengambil tindakan yang berbeda? Bukan karena dia tidak punya kesempatan, justru dia punya kesempatan tetapi dia tidak memilih untuk menyalahgunakannya. Ini menunjukkan bahwa karakter seringkali terlihat ketika seseorang mempunyai kekuasaan. Karakter yang sebenarnya ini ditunjukkan ketika dia memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan, tetapi dia memilih untuk berkata dia tidak akan melakukannya. Nehemia punya posisi, tapi dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang membuatnya lebih tinggi dari rakyat. Dan alasannya sederhana, karena dia takut akan Allah. Takut akan Allah di sini bukan karena dia takut dihukum,
takut akan Allah artinya dia hidup dengan kesadaran kalau Tuhan melihat, Tuhan menilai, dan menjadi tujuan akhir dari setiap tindakan kita. Jadi dengan kata lain, Nehemia ketika melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya, dia tidak bertanya soal apa yang menjadi hak saya, apa yang bisa saya ambil. Tetapi sebaliknya dia bertanya soal apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan di ayat berikutnya, ayat 16, Nehemia mengatakan kalau dia ikut juga bekerja dalam pembangunan tembok. Dia tidak membeli tanah untuk kepentingannya sendiri, dan semua anak buahnya berkumpul di sana untuk bekerja. Jadi Nehemia bukan hanya perintah dari jauh, dia juga ikut hadir di tengah-tengah pekerjaan. Jadi seorang pemimpin itu dia tidak hanya bisa memerintahkan kerjakan, tapi juga dia berani untuk berkata mari kita kerjakan sama-sama. Ini juga berlaku bukan hanya bagi para pemimpin gereja atau pejabat, tetapi juga bagaimana kita dalam keluarga, pekerjaan, organisasi, komunitas, dan dimanapun ketika kita punya pengaruh terhadap orang lain. Pertanyaannya, apakah kehadiran kita membuat pekerjaan orang lain jadi lebih ringan atau jadi lebih berat? Apakah orang merasa tertolong ketika bekerja bersama kita? Atau justru mereka terbebani oleh ego, tuntutan, dan kepentingan kita? Di ayat ke-17 hingga 18 diperlihatkan bahwa Nehemia setiap hari menanggung banyak orang di mejanya. Jadi ada kebutuhan yang besar di sini. Ada biaya, tetapi dia tidak menggunakan jabatan itu untuk memperkaya diri. Dan ini kadang luput dari perhatian kita bahwa Nehemia tidak mengukur keberhasilan kepemimpinannya dari seberapa banyak yang bisa dia dapat, tapi sebaliknya dari seberapa banyak yang bisa dia tanggung. Ini berbeda dengan cara kita seringkali memahami keberhasilan. Kita sering berpikir kalau saya yang berkuasa, apa yang bisa saya dapat. Tetapi Nehemia, kalau saya punya posisi, apa yang bisa saya tanggung? Karena saya dipercaya memimpin, siapa yang bisa saya bantu? Karena saya punya kemampuan, siapa yang bisa saya kuatkan? Dan semua itu berakar pada rasa takut akan Allah. Di ayat ke-19 Nehemia berdoa, "Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah kepadaku segala yang telah kuperbuat untuk bangsa ini." Nehemia tidak meminta manusia mengingat jasanya. Dia menyerahkan ingatannya kepada Tuhan, karena Tuhan mungkin tidak semua orang melihat, dan tidak semua orang menghargai, tetapi Tuhan Maha Tahu. Jadi ini menjadi penghiburan juga bagi kita. Ketika kita melakukan pekerjaan baik, kita tidak perlu mengharapkan ucapan terima kasih. Mungkin ada pelayanan, ada pengorbanan, ada kesetiaan yang tidak mendapat penghargaan, tidak dilihat, tidak diketahui orang. Tetapi firman ini menegaskan bahwa Tuhan Maha melihat, Maha tahu segala hal yang kita kerjakan, dan Dia mengingat itu. Karena itu jangan menjadikan penghargaan dari manusia sebagai satu-satunya alasan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Karena ukuran terakhirnya adalah apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudari, Nehemia mengajarkan kepada kita kalau iman itu bukan soal apa yang kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Iman juga soal bagaimana kita menggunakan jabatan kita, kesempatan kita, uang, pengaruh, dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita tidak membangun tembok Yerusalem seperti Nehemia, tapi kita juga sedang membangun sesuatu, membangun keluarga, pelayanan, pekerjaan, relasi, dan yang paling penting kita juga membangun karakter di hadapan Tuhan. Jadi kiranya ketika Tuhan kasih kita kesempatan untuk dipercaya, kita tidak hanya menuntut soal apa yang bisa kita dapat, tetapi seberapa banyak orang yang dapat saya jangkau dengan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan ketika tidak ada orang yang mengingat atau melihat, kiranya kita tetap memilih yang benar, sebab kita hidup pertama-tama bukan di hadapan manusia, tetapi kita hidup di hadapan Allah. Jadi takutlah akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman hari ini. Ajar kami seperti Nehemia, untuk tidak menyalahgunakan kesempatan, kepercayaan, jabatan, kemampuan, dan semua hal yang Kau titipkan kepada kami. Berikan kami kerendahan hati, keberanian untuk melakukan yang benar,
dan mengingatkan kami bahwa Engkau melihat segala sesuatu. Tolong kami untuk hidup dengan rasa takut akan Engkau, sehingga keputusan-keputusan kami tidak hanya didasarkan pada apa yang menguntungkan bagi kami, tetapi pada apa yang berkenan kepadamu. Jadikan hidup kami berguna bagi sesama, terlebih bagi Tuhan, atas tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nehemia sudah menolong kita untuk memahami bahwa setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita perlu dijalankan dengan rasa takut akan Tuhan. Untuk itu, kiranya firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah bersama mendengarkan suara Marturia. Tuhan memberkati setiap langkah pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan kita berikutnya. Sampai berjumpa kembali. Shalom.